pagi Bu. Selamat pagi Pak Ade. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Ade bagaimana? Sehat juga Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali Bu atas Ibu meluangkan waktunya untuk saya. Ini terkait izin ini Bu. Saya ingin menggali informasi dan mewawancarai Ibu terkait peran saya sebagai CGP. Tugas saya dalam belajar modul 3.1 Bu, terkait dengan bagaimana mengambil keputusan yang mengandung nilai benar sama benar dan mengandung nilai kebajikan Bu. Untuk kedepannya semoga apa yang saya dapatkan dari Ibu dapat bermanfaat dan meningkatkan kompetensi saya Bu. Ya, silakan Pak Ade. Oke. Terima kasih sekali ya Bu ya. Sama-sama. Untuk sesi pertama saya akan menanyakan beberapa poin Bu yang terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Bu. Untuk poin yang pertama ini, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah kasus dilema etika dan bujukan moral itu bagaimana Bu? Oh ya, terima kasih ya Pak Ade ya. Tentunya di sekolah itu kan kita menghadapi banyak sekali situasi ya Pak ya. Iya Bu. Dimana tadi Pak Ade menyebutkan ada bujukan moral dan dilema etika. Iya Bu. Okay. Kalau saya itu biasanya melihat dulu Pak, itu kasusnya itu seperti apa. Jika mengandung unsurnya itu situasi benar melawan benar, jadi dua-duanya benar begitu ya Pak. Itu adalah dilema etika. Tapi jika situasinya yang satu benar, yang satu salah, nah itu sudah jelas bujukan moral. Seperti itu Pak Ade. Oke, ya Bu. Oke ya Bu. Nah, untuk poin yang kedua Bu ini, bagaimana Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang berbenturan yang merupakan sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan itu Bu. Oh iya. Ya pastinya yang pertama kita analisis dulu ya Pak kasusnya ya. Nilai-nilai apa saja yang saling bertentangan. Ya antara benar dengan benarnya seperti apa. Misalnya kemarin ketika kita punya siswa yang berkebutuhan khusus ya Pak. Tapi kan siswa tersebut tidak berangkat. Nah, di satu sisi kalau kita ingin memutasikan datanya itu juga benar karena siswa itu sudah tidak masuk sekolah. Tapi di sisi lain karena sekarang itu sekolah kan harus menerima siswa yang berkebutuhan khusus ya Pak ya. Kita harus memfasilitasi. Kalau misalnya tidak kita keluarkan, tetap ada datanya di sekolah kita sambil kita pendekatan ke siswa tersebut itu juga benar lah. Kalau dua-duanya itu sudah kan kelihatan ya Pak ya, itu berarti antara prinsip keadilan lawan rasa kasihan gitu. Nah nanti kita lihat dulu Pak siapa saja yang terlibat. Nah, otomatis kan dari pihak sekolah, kemudian dari muridnya sendiri, dari orang tuanya. Lah setelah itu barulah kita bermusyawarah itu dengan teman-teman ya, dengan guru-guru yang lain sambil melakukan pendekatan ke orang tua. Jadi nanti apa yang akan kita ambil keputusannya itu ada dasarnya. Mau kita mengambil keputusannya berdasarkan peraturan itu keadilan ya Pak ya. Nah, atau kalau kita mau ngambilnya berdasarkan rasa kasihan. Nah, jadi ketika kita sudah mengambil suatu keputusan, misal kemarin saya mengambil keputusannya siswa tersebut dimutasikan karena setelah sudah pendekatan, kemudian tidak ada respon dan anak tersebut ternyata sudah tinggal di Jakarta. Nah, akhirnya kita mengambilnya yang dari berbasis hasil akhir berbasis peraturan seperti itu. Jadi anak tersebut akhirnya dimutasikan. Jadi prosesnya tidak langsung ya Pak ya, tidak langsung ada betul komunikasi dan kolaborasi. Oke Bu. Untuk yang berikutnya, poin berikutnya Bu, ini langkah seperti apa saja yang Ibu ambil yang biasa Ibu lakukan selama ini itu Bu? Ya selama ini pastinya ketika ada suatu situasi yang melibatkan guru kelas, kemudian ada wali murid dan murid, itu kita pasti musyawarah ya Pak ya. Tidak mungkin saya bergerak sendiri begitu, dimusyawarahkan, kemudian kronologinya tadi ya Pak ya, fakta-faktanya apa saja, nilai yang saling bertentangan apa saja, kemudian dari musyawarah tersebut kita lihat secara peraturan seperti apa, kenyataannya seperti apa. Contoh kasus tadi ya Pak ya, secara peraturan karena tidak masuk lama itu kan harus segera diputuskan mau dimutasikan atau mau bagaimana. Nah, tapi kalau secara
kita lihat juga belas kasihan karena anak tersebut ABK. Nah, maka kita musyawarahkan dari dua itu Pak ya, dari dua unsur tadi dua ya, paradigma itu Oke. begitu ya. Kita kemudian nanti untuk keputusannya mau berbasis apa, mau berbasis peraturan, apa mau berbasis hasil akhir atau berbasis rasa kasihan gitu ya Pak ya. Nah, itu nanti kita musyawarahkan. Kalau sudah dimusyawarahkan, ternyata di tengah jalan ada alternatif yang lain. Nah, nanti itu juga bisa dimusyawarahkan kembali. Jadi ketika sudah diambil keputusan, bukan berarti keputusan itu kemudian saklek seterusnya. Akan tetapi nanti bisa juga diuji ulang lagi Pak. Ternyata misal di tengah jalan ketika ini sedang proses mutasi, anaknya masuk. Nah, berarti kan kita terima lagi anak tersebut. Iya, jadi tidak mengantisipasi betul, gitu ya Bu. Tidak langsung ini berarti mutasi-mutasi begitu. Ada proses selanjutnya itu tetap kita dinamis ya Pak ya. Seperti itu Pak Ade. Oke Bu. Yang selanjutnya Bu, ini untuk hal yang efektif Bu dalam mengambil keputusan dilema etika itu gimana Bu? Ya pastinya hal yang efektif itu ya ada langkah-langkahnya itu yang tadi sudah saya sebutkan ya Pak ya. Iya, Bu, Nah, kita harus mengurutkan langkah-langkahnya mulai dari tadi mencari fakta-fakta apa saja. Jadi jangan mengandalkan asumsi, apalagi perasaan menjustifikasi ya Pak ya, mengadili begitu. Belum tahu kasusnya seperti apa, hanya mendengar dari satu pihak kita langsung mengambil keputusan itu tidak baik. Jadi ada langkah-langkahnya, menguji keputusan itu tadi dari fakta, nilai yang bertentangan, kemudian kita masukkan paradigmanya, kemudian kita masukkan uji-ujinya ya, ada yang apakah itu melanggar hukum gitu ya, melanggar peraturan. Kemudian jika memang kita buntu, kita bisa meminta pendapat dari orang-orang yang berkompeten. Misal kalau saya kepala sekolah, mungkin kepada kepala sekolah yang lebih senior atau kepada pengawas begitu, untuk kasus-kasus yang memang kita buntu ya Pak ya, untuk penyelesaiannya, karena nilai yang bertentangan itu sama kuatnya. Nah, kita nanti bisa mencarilah uji panutan gitu. Kalau misalnya itu terjadi, yang kepala sekolah yang lebih senior atau pengawas itu keputusannya bagaimana? Nah, itu bisa menjadi masukan untuk kita. Untuk referensi juga. Betul. Ya. Jadi ketika kita musyawarah dengan guru-guru yang lain, ada keputusan yang bisa dihasilkan, maka kita bisa lanjut. Tapi kalau misalnya buntu, musyawarah sudah buntu, kita bisa mencari panutan siapa? Kepala sekolah senior atau mungkin pengawas ya, untuk memberikan masukan kira-kira keputusannya seperti apa gitu. Nah, pastinya keputusan itu tadi kembali lagi ya Pak, itu dinamis. Nah, di tengah jalan ternyata ada opsi yang lain, opsi alternatif, opsi trilema. Nah, kita nanti bisa memakai opsi itu kalau memang memungkinkan. Opsi yang tak terduga itu ya Bu ya. Yang tak terduga, tiba-tiba selarang muncul. Iya betul. Ada ide apa lah, itu bisa kita sebagai referensi ya Pak Ade ya. Nah, baru kita mengambil keputusan. Langkah-langkah itu saya rasa efektif Pak Ade. Karena hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jika nanti terjadi permasalahan, misalnya ada yang protes, nah kita punya dasar saya mengambil keputusan karena secara peraturan, misalnya tadi ya, untuk kasus itu anak tersebut sudah lama tidak masuk, otomatis tidak mengikuti KPM, tidak ada penilaian juga. Nah, jadi menurut peraturan bisa dimutasikan jika keluarga memang menyetujui untuk anak tersebut dimutasi. Begitu Pak Ade. Oke Bu. Ini selanjutnya, ini yang menjadi tantangan itu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, tantangan yang biasanya berat atau sulit itu ya bagaimana? Ya, tantangannya ya pastinya ketika kita mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan itu Pak. Identifikasi ya Bu. Betul. Nilai yang bertentangan itu kan karena benar lawan benar ya Pak. Nah, itu kan harus benar-benar kita itu netral ketika menghadapi. Maka kita perlu fakta-fakta yang ada dulu kita kumpulkan. Nah, jadi saat kita memilih paradigma apa yang ingin digunakan, itu pertimbangannya memang sudah ada. Ya, contoh tadi kasus yang anak ABK itu, kita memilih paradigmanya ya,
berarti keadilan versus rasa kasihan. Nggih. Ya memang secara peraturan tidak ikut KPM, kita harus adil gitu ya Pak betul, Bu. Kade. Nggih. Nah, tapi kalau kita cenderung ke rasa kasihannya, berarti nanti usaha dari kitanya untuk membujuk anak tersebut supaya bisa berangkat sekolah lagi itu harus lebih maksimal agar keputusannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu Oh, Pak. nggih, Bu. Nggih. Niki Bu, selanjutnya ini apakah Ibu punya jadwal khusus atau Ibu langsung dapat mengeksekusi langsung dalam menangani sebuah kasus itu, baik tingkat sedang beratnya itu Ibu punya jadwal khusus atau apa bisa langsung diselesaikan di tempat, Bu? Oh iya, ya pastinya yang namanya situasi itu kan tidak mungkin teratur datangnya ya Pak Betul ya. sekali, Bu. Pasti kan yang Tak namanya terduga, Bu. betul insidental ya, situasional, tak terduga. Nah pasti ketika ada situasi dilema etika itu ya tidak mungkin saya punya jadwal, saya masa mencari-cari masalah kan tidak Nggih. mungkin ya Pak Nggih. Kade ya. Nggih, Bu. Nah, jadi ketika ada situasi seperti itu, mengatasinya jika memang itu bisa diselesaikan saat itu juga, maka selesaikan saat itu juga. Tapi jika situasi itu membutuhkan banyak pertimbangan, kemudian kita membutuhkan fakta-fakta yang lebih detail, Iya. kan kita perlu waktu ya Pak. Iya. Nah, itu pastinya ada musyawarah begitu. Musyawarah yang sifatnya ya insidental itu ya Pak, tergantung dari situasinya. Situasi berat ya kita nanti jadwalkan musyawarah. Setelah mengumpulkan fakta, nah saat rapat dewan guru atau mungkin pada saat kegiatan kombel, nah itu kita musyawarahkan. Tapi kalau kasus-kasus ringan, misalnya melibatkan guru di kelas dan murid saja begitu, nah bisa langsung dilaksanakan penyelesaiannya pada saat itu juga di kelas. Oke. Gitu. Oke, Bu. Kira-kira faktor yang selama ini sering atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan suatu kasus dilema etika itu ada apa tidak, Bu, yang dapat Ya, membantu? pastinya faktor yang sangat membantu itu adalah saat bermusyawarah Pak. Oke. Iya, saat bermusyawarah itu kan kita mendapatkan banyak fakta-fakta ya Pak ya. Iya. Nah, dari situasinya itu fakta-faktanya apa saja. Contoh tadi yang tidak masuk, faktanya anak tersebut sudah lama tidak masuk. Kemudian Iya, Bu. anak berkebutuhan khusus. Kemudian fakta bahwa di Dapodik masih aktif Iya, tapi betul. anak tidak masuk seperti itu kan. Dari fakta-fakta tersebut kemudian musyawarah nggih, dengan dewan guru dan nanti bisa ditemukan ya, temukan alternatif kita mau memakai paradigma yang mana seperti itu. Oke, Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi ya, Bu, kira-kira pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika itu apa saja, Bu? Ya, tentu saja yang namanya pengambilan keputusan itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Itu pelajaran yang berharga adalah yang pertama, untuk mendapatkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kita harus melakukan tahapan-tahapan. Ya tadi sudah saya Iya, sebutkan. betul, Bu. Kita cari faktanya dulu, apa saja faktanya, kemudian nilai-nilai yang bertentangan apa, siapa saja yang terlibat, Iya. kemudian kita lakukan uji ya Pak ya, Iya, betul, Bu. melanggar hukum apa tidak, melanggar peraturan apa tidak. Kalau itu tersebar di media sosial, nah iya, itu Bu. bagaimana Iya. gitu, kayak uji publik ya Pak. Betul, Bu. Kemudian kita melihat dari dua situasi benar dan benar itu masuk ke paradigma yang mana. Oke. Kemudian setelah kita memilih paradigmanya, nah dilihat itu prinsipnya apa, berbasis hasil akhir atau peraturan atau perasaan ya, cenderung ke belas kasihan. Setelah itu kita cari Pak yang namanya opsi yang lain, nah begitu ya, opsi yang lain. Kemudian ketika sudah diambil keputusan, nanti bisa dicek kembali apakah keputusan tersebut sudah benar-benar Oke. adil begitu ya, sudah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Bijak untuk merefleksikan itu gitu. Betul. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan itu langkahnya tidak bisa langsung spontan. Ada beberapa yang tadi sudah saya sebutkan. Oke. Oke, Bu. Terima kasih sekali atas semua masukan dan
pengalaman Ibu sangat luar biasa sekali, Bu. Iya, sama-sama. Semoga makasih. kedepannya dapat saya gunakan sebagaimana mestinya dan otomatis dapat meningkatkan wawasan saya, ilmu saya, Bu, terkait dengan bagaimana mengambil keputusan yang mengandung nilai dilema etika maupun dalam mengandung nilai-nilai moral dan sama-sama benar ini, Bu. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu, atas waktu dan informasinya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Untuk sesi Pak hari ini Ade. saya akhiri. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.